Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafira Azara dan NRP saya 14. Kelas saya adalah D4IO4A. Di video sistem manufaktur kali ini, saya akan membahas tentang bab 5, bab 6, dan bab 7. Pembahasan pertama kita yaitu bab 5. Kita akan membahas tentang sensor, aktuator, dan komponen sistem kendali lainnya. Sensor. Terdapat berbagai peralatan ukur yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data proses manufaktur dalam penggunaannya sebagai kendali feedback. Secara umum, peralatan ukur tersebut dibagi dalam dua komponen, yaitu sensor dan transducer. Sensor mendeteksi variabel fisik yang diinginkan, seperti temperatur, gaya, atau tekanan. Dan transducer mengkonversikan variabel fisik ke suatu besaran alternatif, biasanya tegangan listrik, yang dapat diinterpretasikan sebagai nilai variabel yang terukur. Dalam berbagai hal, sensor dan transducer merupakan peralatan yang sama. Sebagai contoh, suatu saklar batas atau limit switch yang mengkonversikan pergerakan mekanik suatu tuas ke hubung tertutup kontak listrik. Peralatan ukur. Peralatan ukur dapat diklasifikasikan atas dua kategori dasar. Yang pertama yaitu peralatan ukur analog, akan menghasilkan signal analog kontinu seperti tegangan listrik. Contoh termokopel, pengukur regangan atau strain gauge, dan potensiometer. Signal output dari peralatan ukur analog harus dikonversikan ke data digital dengan suatu konverter analog ke digital. Peralatan ukur diskrit menghasilkan suatu output yang memiliki nilai tertentu. Peralatan sensor diskrit pada umumnya dibagi atas dua kategori, yaitu biner dan digital. Peralatan ukur biner menghasilkan suatu signal on-off. Suatu contoh, limit switch dari posisi normal terbuka atau off dioperasikan menjadi kontak listrik tertutup atau on. Contoh yang lain yaitu sensor fotoelektrik dan proximity switch. Peralatan ukur digital menghasilkan signal output digital, baik dalam bentuk suatu set paralel status bits, misalnya berkas sinar sensor fotoelektrik, maupun dalam bentuk satu seri pulsa yang dapat dihitung, misalnya suatu encoder optik. Pemakaian transducer digital saat ini semakin meningkat karena mudah dibaca bila digunakan sebagai instrumen pengukur yang berdiri sendiri dan juga karena kompatibilitasnya dengan sistem komputer digital. Peralatan yang digunakan dalam otomasi yaitu akselerometer, ammeter, saklar bimetal, DC tachometer, dinamometer, transducer pelampung, sensor aliran fluida, ohmmeter, dan encoder optik. Kemudian kita akan membahas tentang aktuator. Dalam sistem kendali industri, aktuator adalah peralatan piranti keras yang mengkonversikan signal perintah controller ke dalam parameter fisik. Perubahan dalam parameter fisik biasanya mekanik, seperti misalnya posisi atau perubahan kecepatan. Suatu aktuator adalah transducer, karena ia merubah suatu jenis besaran fisik, misalnya arus listrik, ke dalam besaran fisik yang lain, misalnya kecepatan rotasi motor listrik. Signal perintah dari controller biasanya level rendah, sehingga suatu aktuator biasanya dilengkapi dengan amplifier untuk memperkuat signal agar dapat digunakan untuk menjalankan aktuator. Klasifikasi aktuator. Berdasarkan jenis penguat yang digunakan, aktuator dapat diklasifikasikan dalam 3 kategori. Aktuator listrik termasuk peralatan linear, aktuator hidrolik menggunakan fluida untuk memperkuat signal perintah controller dengan gerakan linear atau rotasi. Aktuator hidrolik digunakan bila gaya yang dibutuhkan besar. Aktuator pneumatik menggunakan tekanan udara sebagai daya penggerak, sama seperti aktuator yang lain. Gerakan yang dihasilkan dapat berupa gerakan linear atau rotasi, karena tekanannya relatif rendah dibandingkan dengan aktuator hidrolik, maka aktuator ini hanya dapat digunakan secara terbatas. Aktuator yang sering digunakan dalam otomasi, motor DC,
piston hidrolik, motor induksi rotari, motor induksi linear, silinder pneumatik, saklar relay, solenoid, dan stepping motor. Dalam contoh tersebut, robot menggunakan sensor proximity untuk menentukan ada atau tidaknya barang atau benda kerja, dan terdapat juga sensor ultrasonik untuk menentukan seberapa jauh jarak antara aktuator robot dengan benda kerja. Aktuator yang digunakan pada robot adalah aktuator listrik, yaitu pada bagian untuk pengangkatan benda kerja, dan aktuator pneumatik yang digunakan untuk menggerakkan robot, lengan-lengan robot untuk mengangkut benda kerja. Konversi analog ke digital. Prosedur untuk mengkonversikan signal analog ke dalam bentuk digit pada umumnya melalui suatu tahapan-tahapan piranti keras, seperti pada gambar. Yang pertama yaitu sensor dan transducer, yang kedua pengkondisian signal, yang ketiga yaitu multiplexer, yang keempat penguat atau amplifier, yang kelima konverter analog ke digital. Peralatan konversi analog ke digital yaitu sensor dan transducer, signal conditioning, multiplexer, amplifier, dan ADC converter. Fase konversi analog ke digital terjadi dalam 3 fase. Yang pertama yaitu sampling, terdiri dari pengkonversian signal kontinu ke dalam seri signal diskrit pada interval periodik. Yang kedua yaitu kuantisasi. Setiap signal analog diskrit dijadikan satu bilangan hingga yang ditentukan dari level amplitudenya. Yang ketiga yaitu pengkodean. Level amplitude diskrit yang diperoleh selama kuantisasi dikonversikan ke dalam kode digital. Konversi digital ke analog. Proses yang dilakukan dalam konversi digital ke analog merupakan kebalikan dari proses ADC. DAC mentransformasikan output digital komputer ke dalam signal kontinu untuk menjalankan aktuator analog atau peralatan analog yang lain. Konversi digital ke analog terdiri dari 2 tahapan, yaitu decoding. Output digital dari komputer dikonversikan ke dalam seri nilai analog pada saat diskrit. Data holding, setiap nilai tersebut dirubah ke dalam signal kontinu. Biasanya dengan listrik digunakan untuk menjalankan aktuator analog selama interval sampling. Sekian penjelasan dari bab 5. Sekarang kita akan melangkah menuju bab 6, yaitu penjelasan tentang kontrol numerik. Numeric control atau NC. Kontrol numerik adalah suatu bentuk otomasi terprogram di mana gerakan mekanik suatu perkakas mesin atau peralatan yang lain dikendalikan oleh suatu program yang terdiri dari data alphanumerik dalam bentuk kode. Data alphanumerik dinyatakan sebagai posisi relatif antara kepala kerja atau workhead dan benda kerja atau work part. Juga instruksi lain yang dibutuhkan untuk mengoperasikan mesin. Kepala kerja adalah perkakas potong atau peralatan pemrosesan yang lain, dan benda kerja adalah objek yang sedang diproses. Bila pekerjaan telah selesai, program instruksi dapat dirubah untuk memproses pekerjaan yang baru. Kemampuan untuk merubah program membuat NC sesuai dengan produksi rendah dan medium. Kategori aplikasi. Aplikasi NC dapat dibagi dalam 2 kategori, yaitu aplikasi perkakas permesinan dan aplikasi perkakas non-permesinan. Aplikasi perkakas permesinan yaitu aplikasi dalam proses penggurdian, pemfreezan, pembubutan, dan pekerjaan logam yang lain. Aplikasi perkakas non-permesinan yaitu aplikasi dalam proses perakitan, penggambaran atau drafting, dan inspeksi. Pengoperasian NC pada dasarnya adalah pengendalian pergerakan kepala kerja relatif terhadap benda kerja. Komponen dasar sistem NC. Sistem NC terdiri dari 3 komponen dasar, yaitu program instruksi, unit kendali mesin atau Machine Control Unit atau MCU, dan peralatan pemrosesan atau Processing Equipment. Program instruksi.
Dalam aplikasi perkakas permesinan, fungsi utama program instruksi adalah untuk memposisikan perkakas potong atau cutting tool relatif terhadap posisi benda kerja. Instruksi tambahan pada umumnya meliputi kecepatan spindle, laju hantaran, pemilihan perkakas potong, dan fungsi-fungsi lain. Program instruksi dalam bentuk kode dapat disimpan dalam pita berlubang, pita magnetik, disket, dan program part dari komputer. Machine Control Unit atau disingkat MCU terdiri dari mikrokomputer dan piranti keras kendali yang dapat menyimpan program instruksi dan melaksanakannya dengan mengkonversikan setiap perintah ke dalam aktivitas mekanik peralatan pemrosesan. Karena MCU adalah komputer, maka digunakan istilah Computer Numerical Control atau CNC. Untuk membedakan jenis NC ini dengan NC yang biasa, maka sebutan itu digunakan. Processing Equipment. Dalam komponen ini dilaksanakan tahapan perubahan bentuk awal benda kerja ke bentuk yang diinginkan. Operasi ini diarahkan oleh MCU sesuai dengan instruksi yang ada dalam program part. Dalam aplikasi perkakas permesinan, peralatan pemrosesan terdiri dari meja kerja, spindle, motor, dan pengendali untuk menjalankannya. Sistem koordinat NC. Untuk memprogram peralatan pemrosesan NC, sistem sumbu standar harus ditentukan untuk memposisikan kepala kerja relatif terhadap benda kerja. Terdapat dua sistem sumbu yang digunakan dalam NC, yaitu untuk benda kerja datar dan prismatik, dan untuk benda kerja rotasional. Keduanya menggunakan sistem koordinat Cartesian. Sistem sumbu untuk benda kerja datar dan prismatik terdiri dari 3 sumbu linear XYZ ditambah 3 sumbu rotasional ABC. Dalam aplikasi perkakas mesin, pada umumnya sumbu X dan Y digunakan untuk menggerakkan dan memposisikan meja kerja di mana benda kerja ditempatkan, dan sumbu Z digunakan untuk mengendalikan pemrosesan vertikal perkakas potong. Skema pemposisian seperti ini digunakan misalnya pada proses penggurdian dan pelubangan atau punching lembaran logam. Sumbu rotasional A, B, dan C berturut-turut adalah posisi melingkari sumbu X, Y, dan Z. Sumbu rotasi dapat digunakan untuk salah satu atau kedua-duanya dari operasi berikut ini: mengorientasikan benda kerja untuk permesinan permukaan yang berbeda, dan mengorientasikan perkakas atau kepala kerja pada suatu sudut relatif terhadap benda kerja. Pada umumnya, perkakas mesin dengan sumbu rotasi memiliki 4 atau 5 sumbu, yaitu 3 sumbu linear dan 1 atau 2 sumbu rotasi. Sistem sumbu untuk benda kerja rotasional. Sistem ini berhubungan dengan bubut dan pusat pembubutan NC. Dalam hal ini, sumbu Y tidak digunakan. Jalan perkakas potong relatif terhadap benda kerja ditentukan dalam bidang X dan Z, di mana sumbu X adalah lokasi radial perkakas dan sumbu Z paralel terhadap sumbu rotasi benda kerja. Nol tetap versus nol ambang. Titik nol atau zero point adalah titik asal yang merupakan titik pusat sistem koordinat. Seorang programmer harus menentukan posisi perkakas relatif terhadap titik asal sistem koordinat tersebut. Mesin NC mempunyai 2 metode untuk memspesifikasikan titik nol, yaitu nol tetap atau fixed zero. Titik asal selalu terletak pada posisi sama terhadap meja kerja, umumnya ditempatkan pada sudut kiri depan meja kerja, dan semua lokasi perkakas ditentukan oleh koordinat positif X dan Y. Yang kedua yaitu nol ambang. Titik asal dapat ditentukan oleh operator berdasarkan program part yang dikehendaki. Misalnya bila bentuk benda kerja simetris, maka sebaiknya titik nol diletakkan pada pusat simetri, sehingga posisi perkakas dapat ditentukan oleh koordinat positif atau negatif X dan Y. Contoh tersebut adalah penentuan nol ambang. Sistem kontrol gerakan. Beberapa proses NC dilakukan pada lokasi diskrit atau benda kerja, dan yang lain dilakukan selama kepala kerja bergerak.
Sehingga sistem kontrol gerakan untuk NC dapat dibagi dalam dua jenis gerakan. Yang pertama yaitu point-to-point path. Disebut juga sistem pemposisian, dilakukan dengan menggerakkan meja kerja ke suatu lokasi terprogram tanpa memperhatikan jalan yang ditempuh untuk mencapai lokasi tersebut. Bila pergerakan telah selesai, kemudian pemrosesan dilakukan oleh kepala kerja pada lokasi tersebut, seperti pada proses penggurdian dan pelubangan atau punching. Yang kedua yaitu continuous path. Dalam hal ini, perkakas melakukan proses pemotongan sementara meja kerja bergerak mengikuti jalan garis lurus, melingkar, atau jalan kurvilinear yang lain, sehingga dapat dihasilkan permukaan datar melingkar, kurva 2 dimensi, atau kontur 3 dimensi pada benda kerja. Berdasarkan sistem pergerakan di atas, kontrol jalan kontinu dapat dibagi atas NC potong lurus dan NC pengkonturan. Dalam video tersebut adalah contoh dari NC pengkonturan. Pemposisian. Pemposisian dapat dinyatakan dengan dua cara, yaitu pemposisian absolut atau absolute positioning dinyatakan dengan posisi relatif terhadap titik asal sistem koordinat. Dan yang kedua yaitu pemposisian incremental atau incremental positioning dinyatakan dengan posisi relatif terhadap lokasi perkakas sebelumnya. Computer Numerical Control atau CNC adalah sistem NC di mana MCU yang digunakan berbasis pada mikrokomputer. Fitur yang standar dari sistem CNC adalah pada MCU-nya, sedang yang lainnya adalah opsional. MCU untuk CNC. MCU terdiri dari komponen dan subsistem berikut: CPU, memori, input-output interface, kontrol untuk sumbu perkakas mesin dan kecepatan spindle, dan kontrol untuk urutan fungsi perkakas mesin yang lain. Distributed Numerical Control. Setelah CNC ditemukan, pengertian DNC menjadi seperti yang telah saya sebutkan. Konfigurasi DNC baru hampir sama dengan DNC sebelumnya, kecuali komputer pusat dihubungkan dengan MCU yang juga merupakan komputer. Dalam DNC baru, program part tidak lagi dikirimkan ke MCU berupa satu blok instruksi setiap saat, tetapi dikirimkan berupa program part yang menyeluruh. Karakteristik pekerjaan dengan NC: part yang dikerjakan sering dan dalam jumlah kecil sehingga medium, geometri part rumit, part yang dikerjakan memerlukan akurasi yang tinggi, banyak operasi yang harus dilakukan pada part dalam pemrosesannya, banyak membutuhkan pelepasan logam, dimungkinkan adanya perubahan desain teknik, part yang dibuat harganya mahal sehingga kesalahan dalam pemrosesannya akan dapat menyebabkan kerugian besar, dan yang terakhir, part membutuhkan inspeksi 100%. Bab 6 telah selesai kita bahas, dan bab selanjutnya yang akan kita bahas adalah bab 7 tentang robotika industri. Alasan pemakaian robot industri. Beberapa alasan mengapa robot industri menjadi penting secara ekonomis dan teknis adalah sebagai berikut. Robot dapat menggantikan manusia untuk mengerjakan pekerjaan yang berbahaya atau lingkungan yang tidak nyaman. Robot dapat melakukan siklus pekerjaan secara konsisten dan mampu mengulangi pekerjaan dengan hasil sama, di mana hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh manusia. Robot dapat diprogram. Bila jalannya produksi untuk suatu tugas tertentu telah selesai, robot dapat diprogram kembali dan dilengkapi dengan perkakas yang diperlukan untuk mengerjakan tugas yang berbeda. Robot dikendalikan dengan komputer, berarti dapat dihubungkan dengan sistem komputer yang lain sehingga dapat dihasilkan suatu proses manufaktur yang terpadu. Komponen dasar dari robot yaitu manipulator, sensor, controller, dan unit konversi daya. Sendi dan batang hubung robot. Sendi robot industri mirip dengan sendi dalam tubuh manusia. Setiap sendi memiliki degree of freedom, gerakannya. Dalam hampir setiap kasus, sendi hanya memiliki 1 derajat kebebasan, sehingga jumlah sendi yang dimiliki sebuah robot sama dengan jumlah derajat kebebasannya. Robot sering diklasifikasikan berdasarkan jumlah derajat kebebasan yang dimilikinya.
Setiap sendi dihubungkan dengan dua batang hubung, yaitu batang hubung input atau input link dan batang hubung output atau output link. Batang hubung merupakan komponen kaku manipulator robot. Fungsi sendi adalah untuk mengendalikan gerakan relatif antara batang hubung input dan batang hubung output. Diagram konstruksi robot. Kebanyakan robot dipasang secara stasioner pada lantai. Jenis-jenis sendi. Terdapat linear joint, orthogonal joint, rotational joint, twisting joint, dan revolving joint. Konfigurasi robot yang umum. Yang pertama yaitu body arm assembly. Terdapat 5 macam, yaitu konfigurasi polar atau polar configuration. Yang kedua yaitu cylindrical configuration. Yang ketiga, Cartesian coordinate robot. Yang keempat yaitu jointed arm robot. Dan yang terakhir yaitu SCARA, singkatan dari Selective Compliance Assembly Robot Arm. Konfigurasinya mirip dengan robot sendi lengan, kecuali sumbu rotasi bahu dan siku adalah vertikal, yang berarti bahwa lengan itu sangat kaku dalam arah vertikal, tetapi dapat memenuhi dalam arah horizontal. Kemudian, wrist assembly. Pergelangan robot digunakan untuk menentukan orientasi efektor ujung atau end effector. Pergelangan robot umumnya memiliki 2 atau 3 derajat kebebasan. Yang pertama yaitu roll, menggunakan T-joint untuk melakukan rotasi pada sumbu lengan robot. Pitch, biasanya menggunakan R-joint untuk melakukan rotasi naik dan turun, dan yaw, yang biasanya juga menggunakan R-joint untuk melakukan rotasi ke samping kiri dan kanan. Bila posisi seperti dalam gambar, maka sendi yang kedua berfungsi sebagai pitch, tetapi bila posisi roll diputar 90 derajat, sendi kedua melakukan rotasi ke kiri dan ke kanan, maka berfungsi sebagai yaw. Sedang sendi pertama melakukan rotasi ke atas dan ke bawah, maka berfungsi sebagai pitch. Efektor ujung. Penjepit atau gripper. Beberapa jenis penjepit yang biasa digunakan dalam industri antara lain adalah penjepit mekanik, vakum, dan magnetik. Perkakas atau tool. Perkakas digunakan bila robot harus melakukan suatu operasi pemrosesan benda kerja. Beberapa contoh perkakas yang digunakan sebagai efektor ujung antara lain spot welding gun, arc welding tool, spray painting gun, rotating spindle for drilling, routing, grinding, and so forth, assembly tool, heating torch, dan yang terakhir water jet cutting tool. Sensor dalam robotik. Fungsi sensor dalam robotik adalah memberi informasi terus-menerus kepada controller robot mengenai posisi, kecepatan, dan akselerasi dari setiap batang hubung atau link yang bisa diumpan balik ke unit controller sehingga sistem dapat dikendalikan dengan tepat. Informasi sensor dapat berupa sinyal digital atau sinyal analog. Klasifikasi sensor. Sensor robotik dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sensor internal. Digunakan untuk mengendalikan posisi dan kecepatan berbagai jenis joint robot. Sensor ini membentuk kendali loop umpan balik dengan controller robot. Dan yang kedua, yaitu sensor eksternal. Digunakan untuk mengkoordinasi operasi robot dengan peralatan lain dalam sel. Dalam banyak hal, sensor eksternal merupakan peralatan relatif sederhana, seperti misalnya saklar batas untuk menentukan apakah posisi telah ditempatkan dengan tepat dalam pemegang atau mengidentifikasikan bahwa part telah siap untuk dibawa oleh konveyor. Controller. Controller robot mempunyai tugas utama, yaitu memulai dan menghentikan gerakan setiap komponen manipulator sesuai dengan urutan dan lokasi yang diinginkan, menyimpan data posisi dan urutan di dalam memori, menghubungkan robot dengan dunia luar melalui sensor. Dalam melakukan tugas di atas, controller melakukan perhitungan aritmatik untuk menentukan jalur, kecepatan, dan posisi manipulator yang tepat.
Controller juga harus mengirimkan signal ke aktuator dengan menggunakan informasi dari sensor. Unit konversi daya. Fungsi unit ini adalah untuk memberikan energi yang diperlukan oleh aktuator manipulator. Bentuknya dapat berupa amplifier daya untuk sistem yang menggunakan servo atau kompresor untuk sistem yang menggunakan aktuator pneumatik atau hidrolik. Aplikasi robot industri. Di antaranya spot welding and arc welding, spray painting, grinding, aplikasi lain yang melibatkan peralatan rotasi, parts handling atau transfer, operasi perakitan, parts sorting, dan yang terakhir inspeksi. Terima kasih, sekian penjelasan dari bab 5, 6, dan 7 dari saya, Syafira Azara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.